Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut mengkaji tentang kitab Mafahim. Pada bab sekarang membahas tentang pendirian daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mauqifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Waqad waqafa Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu fi hadzal midan mauqifan 'aziman. Qad yastankiruhu kasirun mimman yadda'i annahu mansubun ilaihi wa mahsubun alaihi summa yukayyilu al-hukma bitakfiri jazafan likulli man khalafa tariqatahu wa nabadha fikratahu wa hahuna Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab yunkiru kullama yunsabu ilaihi min hadhihi tufahati wa safahati wal iftiraati fayaqulu dimna aqidatihi fi risalatihi al-muwajjahah lil ahli al-qasim. Faminha qawluhu inni mubtilun kutubal madzahibil arba'ah wa inni aqulu innan nasa min sitmi'atin sanatan laisu ala syai'in wa inni ad'i al-ijtihada wa inni kharijun an taqlid wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama inaqmatun wa inni ukaffiru man tawassala bis-shalihin wa inni ukaffiru al-Bushairi lil qawlihi ya akramal khalqi wa ini aqulu law aqdaru ala hadami qubati Rasulillah la hadamtuha walau aqdaru ala al-Ka'bah la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashabin wa inni uharrimu ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni ankara ziyarata qabril walidaini wa ghairihima wa inni ukaffiru man halafa bi ghairillah wa inni ukaffiru ibni al-Farid wa ibni Arabi wa inni ahriqu dalailal khairat wa radriyahin wa samihi rawdasyayatin. Jawabi an hadhil masaili an aqula subhanaka hadza buhtanun azim wa qablahu man bahata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam annahu yasubu Isa ibn Maryam wa yasubu as-salihin fatashabat qulubuhum biftira'il kadhibi wa qawli zuri qala ta'ala innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah bi annahu yaqulu bahtauhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqulu innal malaikata wa Isa wa Uzairun finnar fa anzalallahu fi dzalika innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun sampai risalah muhimah ukhra li Syekh fil maudu sampai selesainya itu menjelaskan tentang pengakuan atau jadi menjelaskan tentang tudingan-tudingan ya, tudingan-tudingan terkait masalah yang tidak percaya adanya empat madhab, ya, membatalkan qaul-qaulnya empat madhab, kemudian menganggap bahwa mengaku ijtihad keluar dari taklid, kemudian anggapan perbedaan ulama itu adalah nakmah itu bencana, ya. Kemudian tuduhan terkait mengkafirkan orang yang bertawassul kepada kaum sholihin sampai selesai, ya. Bahkan sampai mengkafirkan Imam Bushairi. Imam Bushairi itu yang yang ngarang burda, ya, yang mengkafirkan Imam Bushairi gara-gara beliau itu mengatakan ya akramal khalqi, ya, terhadap kanjeng Nabi, wahai mulia-mulianya makhluk. Itu tudingan mengkafirkan Imam Bushairi, kemudian tuduhan akan merobohkan kubahnya Rasulullah, sampai semuanya, ya. Bahkan mengharamkan ziarah kubur ke kanjeng Nabi, mengharamkan ziarah kubur ke orang tua, kemudian tuduhan akan membakar kitab Dalailul Khairat dengan Raudhur Royahin sampai selesai yang mana isinya itu Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak mengakui akan tudingan-tudingan seperti itu yang diutarakan kepada beliau. Ya, wallahu a'lam, ya. Benar apa enggaknya, yang jelas ajaran-ajaran yang seperti itu terasa ada sampai sekarang.
terkait masalah memudahkan mengkafirkan orang gara-gara beda pendapat atau beda golongan seperti itu ya, sampai sekarang masih banyak. Lagian untuk dalam kitab Mafahim adanya pemaparan akan tidak mengakunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan tuduhan-tuduhan seperti itu sebenarnya sih untuk berindikasi kalau menurut saya ini beliau itu ternyata bermuara dari husnudzon ya, jadi bermuara dari husnudzon terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetap berbaik sangka ya, tetap berbaik sangka bahwa beliau itu adalah seorang teologi Islam dan juga tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang mengajarkan ajaran Islam seperti itu ya. Jadi berawal dari sisi husnudzon dengan cirinya bahwa menurut saya itu Syekh Abdul Wahab berawal dari husnudzon adalah dengan mengutip daripada pengakuan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait beliau itu ketika dituding oleh kalangan masyarakat dan juga para umat-umat Islam yang lain terkait bahwa beliau itu yang mengajarkan aliran baru ya, tadi aliran ajaran baru, dan juga mengajar akan kebid'ahan, kesyirikan, terus mengharamkan akan ketawasulan dan juga mengharamkan akan maulid Nabi. Ketika banyak orang yang menyangkal beliau itu dengan sendirinya dalam risalahnya yang ada dalam kitab Mafahim itu menolak daripada tuduhan-tuduhan yang diarahkan beliau. Sebenarnya untuk masalah pemikiran daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini tidak lebih mengepentingkan siapakah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Yang lebih dititik tekankan daripada Syekh Muhammad bin Alawi ini adalah isi daripada ajaran-ajaran resmi daripada Wahabi yang sedang menyebar kemana-mana, terutama di Jaziratul Arab ini. Dan sebelumnya untuk terkait masalah sejarah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, untuk mencari secara asli ya, jadi sejarah secara konkret, berhubung daripada ajaran Wahabi ini adalah ajaran yang pinter ya, jadi penuh dengan politik, dengan penuh taktik, mencari akan kebenarannya juga cukup sulit ya, karena dari berbagai medan atau dari berbagai media, entah itu lewat buku ataupun kitab ataupun lewat bahkan semua bidang media termasuk televisi, ini rata-rata dipegang oleh mereka-mereka itu, sehingga kita sebagai orang yang mengikuti ajaran pesantren ya, terutama saya juga ajaran pesantren, ajaran daripada para kiai-kiai dan ulama-ulama pesantren yang sanadnya sampai Rasulullah. Jadi mencari akan jejak-jejak beliau itu, berhubung akan beritanya itu dimanipulasi oleh para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga untuk mencarinya pun secara detail kurang puas ya, ketika saya juga mengamati daripada sejarah beliau bagaimana ataupun apa ya. Tapi saya tertarik ya terkait adanya karangan. Jadi saya menemukan karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, yaitu kitab Ad-Durar Rusaniyah fil Ajwibah Najdiyah ya.
yang diabadikan oleh Syekh Al-Hashimi ini menarik ya, meskipun saya itu mau sedikit keluar dari konsep mafahim ya, kitab mafahim yang mengedepankan husnudzon dan juga konsensus keilmuan. Jadi saya menemukan kitab karangan asli dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwabiyah An-Najdiyah, yang mana isinya itu akan fatwa-fatwa Wahabi ya. Jadi beliau itu mengaku sendiri bahwa beliau aslinya itu untuk masalah keilmu agamaan tidak terlalu mendalam ya, tapi banyak yang mengakui para pengikut-pengikutnya bahwa beliau itu ahli dalam keilmuan seperti itu. Ya, saya sedikit akan mengutarakan isi daripada fatwa beliau dalam kitab Durarus Saniyah fil Ajwabiyah An-Najdiyah ya. Isi fatwa daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini seperti ini ya redaksinya ya. Wa ana ukhbirukum an nafsi wallahi alladzi la ilaha illahu laqad talabtul ilma wa taqaddaman arafani anna li ma'rifah wa ana dzalikal waqta la a'rifu ma'na la ilaha illallah wa la a'rifu dinal islam qabla hadzal khairi alladzi manallahu bihi wa kadzalika masyayikhi ma minhum rajulun arafa dzalika faman za'ama min ulama'il 'arid annahu arafa ma'na la ilaha illallah aw arafa ma'na al-islam qabla hadzal waqti aw za'ama min masyayikhi anna ahadan arafa dzalika faqad kadziba waftara wala basa 'alan nas wa madaha nafsah bima laisa fihi. Kalau secara terjemah, jadi pernyataan dari risalah beliau sendiri Muhammad bin Abdul Wahhab, pertama beliau itu mengutarakan sendiri sebelum menyebarkan ajaran Wahabi mengaku belum mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dan belum mengerti agama Islam. Satu itu. Yang kedua, beliau juga mengatakan tidak seorang pun dari ulama Riyadh dan guru-gurunya yang mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui agama Islam. Kemudian isi daripada risalah tadi, ajaran Wahabi yang didakwahkannya yaitu oleh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak ia pelajari dari guru-gurunya, akan tetapi ia terima dari Allah sebagai karunia, alias beliau itu mendapat bisikan ya langsung dari Allah untuk mengajarkan risalah-risalah ajaran Wahabi ini, yang kesimpulannya bahwa ya ajaran daripada Muhammad bin Abdul Wahhab ini ya berdasarkan dari dirinya sendiri, alias tidak diperoleh dari para ulama, akan tetapi diperoleh dari pemikirannya sendiri, yang mana dia menganggap sebagai anugerah dari Allah langsung, seperti itu. Bahkan menganggap guru-gurunya sendiri juga sudah keluar dari pemahaman yang benar menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini loh. Ya, ini merupakan kitab daripada beliau langsung ya, seperti itu. Dan bukti ada lagi ya terkait masalah benar apa enggaknya Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini penyebar Wahabi atau penyebar takfiri, yaitu ditemukan juga ya karya daripada penganut Wahabi atau ulama Wahabi ya, yang mana kitabnya berjudul Kaifa Nafhamu At-Tauhid, jadi karangan karya Muhammad bin Ahmad Bashmil ya. Jadi pada halaman 16 kitab tersebut ada tulisan seperti ini: ajibun wa gharibun ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aksara tauhidan lillah wa akhlas imanan bihi minal muslimina alladzina yatawassaluna bil auliya wa sholihin wa yastashfa'una bihim. Jadi merasa aneh ya adanya. Jadi intinya dalam paparan tadi bahwa menurut beliau Muhammad bin Ahmad Bashmil, pengarang kitab Kaifa Nafhamu At-Tauhid, bahwa keimanan Abu Jahal dan Abu Lahab itu atau ketauhidannya itu lebih ikhlas, lebih murni daripada orang-orang muslim yang bertawasul kepada para aulia dan para solihin dan mengharap syafaat daripada aulia dan solihin ini.
Kalau saya amati ya untuk terkait adanya paparan-paparan asli dari risalah asli beliau dan juga para pengikut-pengikut beliau, seakan-akan pemaparan dalam kitab Mafahim yang diutarakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini hanya sebuah kedok ya, atau sebuah ya kedok supaya tidak diketahui, dicap langsung bahwa yang mengajarkan ajaran Wahabi yang mengkafirkan orang-orang yang tawasul berziarah kubur bukan beliau, seperti itu ya. Bahkan ada yang menganggap lagi tudingan ajaran Wahabi itu bukan ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akan tetapi ada yang mengatakan itu bukan ajaran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, akan tetapi dari Abdul Wahab bin Rustum, katanya seperti itu. Jadi Abdul Wahab bin Rustum ini merupakan periode kedua ya, dan juga alirannya itu adalah aliran Khawarij. Jadi katanya sih sebelum 10 abad yang lalu ini sudah terjadi pengajaran ajaran Wahabi itu. Jadi ya mengatasnamakan orang lain ya. Jadi wallahu a'lam ya. Tapi berhubung saya ini adalah ya pecinta ulama, pecinta habaib, terutama beliau Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, saya ikut prosedur dan husnudzon atau ajaran yang diajarkan oleh Syed Muhammad dalam kitab Mafahim, yaitu mengajarkan konsep husnudzon. Yang kedua adalah konsep konsensus keilmuan, yaitu mengedepankan keilmuan, bukan menuding-nuding ini siapa yang benar dan ini siapa yang salah, seperti itu ya.